Pertempuran Surabaya adalah pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncak pertempuran ini adalah terjadinya peristiwa 10 November 1945. Peristiwa 10 November tidak terlepas dari kedatangan tentara Inggris yang diboncengi oleh tentara Belanda. Kedatangan tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI berdasarkan keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, kedatangan tentara Inggris ternyata diboncengi oleh tentara Belanda Nica ikut membonceng ke Indonesia untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana untuk melawan tentara AFNI dan pemerintahan Nica. Pasca sejarah kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintah Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan tersebut semakin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Puncak dari gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi saat insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato atau Orange Hotel, saat ini bernama Hotel Majapahit, yang berlokasi di Jalan Tanjungan nomor 65 Surabaya. Insiden Hotel Yamato diawali dengan sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plekman pada malam hari, tepatnya pukul 21 pada tanggal 19 September 1945, yang mengibarkan bendera Belanda. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Pengibaran dilakukan di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya menjadi marah karena melihat bendera Belanda berkibar di hotel tersebut. Pengibaran tersebut dianggap sebagai tindakan penghinaan kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan bahkan dianggap melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar ke seluruh kota Surabaya, sehingga dalam waktu singkat, Jalan Tanjungan dibanjiri oleh massa yang geram. Residen Sudirman, seorang pejuang dan diplomat yang sedang menjabat sebagai wakil residen sekaligus sebagai residen daerah Surabaya, Pemerintah Republik Indonesia, datang menemui Mr. Plekman. Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono saat berunding dengan Mr. Plekman untuk menurunkan bendera tersebut. Plekman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak mengakui kedaulatan Indonesia. Ia kemudian mengeluarkan pistol dan terjadi perkelahian dalam ruang perundingan. Ia tewas dicekik oleh Sidik yang juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga. Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Para pemuda akhirnya mendobrak pintu hotel hingga terjadi perkelahian di lobi hotel. Mereka berebut untuk bisa naik ke lantai atas. Haryono kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bersama Kusno Wibowo. Mereka berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengeretnya kembali ke puncak tiang. Peristiwa perobekan bendera Belanda tersebut disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Setelah kejadian tersebut, maka meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris pada 27 Oktober 1945. Serangan-serangan kecil kemudian berubah menjadi serangan yang banyak menelan korban jiwa di kedua belah pihak. Pihak Inggris melalui Jenderal D.C. Hawthorne akhirnya meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Gencatan senjata terjadi antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris, ditandai dengan penanda tanganan pada tanggal 29 Oktober 1945.
Situasi menegangkan di antara kedua belah pihak berangsur-angsur mereda. Meskipun tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya antara kedua belah pihak. Bentrokan-bentrokan tersebut semakin memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Insiden ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan serombongan milisi Indonesia saat akan melewati Jembatan Merah. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan tembak-menembak antara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia. Mobil yang ditumpangi Malabi pun terbakar karena terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Hal ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Mereka kemudian menggantikan Malabi dengan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard. Selain itu, dikeluarkan juga ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afni dan administrasi Nica. Ultimatum yang dikeluarkan oleh pengganti Jenderal Malabi dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat. Pasalnya, ultimatum tersebut memerintahkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas. Waktu batas ultimatum adalah pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Mereka mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Para pejuang kemerdekaan seperti Bung Tomo menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu untuk berjuang melawan. Para tokoh-tokoh agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah mengerahkan santri-santri dan menyerahkan sipil sebagai milisi perlawanan. Perlawanan berlangsung alot selama sekitar 3 minggu. Pada awalnya, perlawanan rakyat berlangsung secara spontan dan tidak terkoordinasi, tetapi semakin hari makin teratur. Sekitar 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia kehilangan nyawanya dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Sebanyak 600 sampai 2.000 pasukan Inggris dan India tewas dalam pertempuran tersebut. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban menjadikan hari ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia.